Halo, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya. Bersama saya Stefanus Haji. Kembali kita bertemu di Jumat Membara di channel Instagram live-nya Black NJ. Udah mulai tumbuh rambut saya ya. Setelah potong DIY kemarin seminggu ya, hampir seminggu lah. Seminggu udah potong. Lumayan. Seru juga ternyata potong-potong sendiri. Malam hari ini spesial, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Isa Mahendrajati dari Down for Life. Jadi saya interview band saya sendiri. Ya nggak apa-apa lah ya, sekali-kali seru juga kali kan ya ngomongin dengan band sendiri. Karena mungkin kalian juga teman-teman sudah nonton video lirik terbaru Down for Life, yaitu Apokaliptika, yang sudah dirilis di channel YouTube live di YouTube-nya Black NJ. Itu adalah single kedua untuk album keempat rencananya untuk Down for Life, karena albumnya pun terpaksa tertunda karena ada pandemi. Jadi mungkin teman-teman yang belum nonton videonya bisa silahkan untuk cek langsung di channel YouTube-nya Black NJ. Kita sapa-sapa dulu teman-teman ya. Halo buat Agus Trenandi, ada Gembir, Umay Aprilio, ada Gelap Mata, terus ada Alvan, ada Ferdi, Ardiansyah, selamat malam, ada Yogi, selamat malam, ada Hingar 360, Trade Bike, selamat malam juga buat Ramadana, Aji juga selamat malam buat teman-teman semuanya ya. Sambil nunggu Isa, mana Isa, sambil saya chat juga ya. Dan kalian teman-teman bisa juga untuk pre-order merchandise Down for Life seri yang Apokaliptika di Black NJ. Itu udah dibuka untuk pre-order. Tanggal 13 Juni ini semuanya udah jadi. Jadi kalau kalian pre-order, karena dibikinnya untuk sementara terbatas edisi yang pertama ini, jadi siapa cepat dia dapat. Dan kemudian untuk pre-order itu mendapatkan free lanyard. Jadi mending sih pre-order dulu. Ada t-shirt, ada long sleeve, ada hoodie, ada topi juga. Mana Isa tadi? Belum masuk nih. Ayo Mas Isa, jangan kelamaan. Hehehe. Kita cek ya. Sambil teman-teman yang mungkin baru gabung juga, selamat malam. Ayo Mas. Belum masuk Isa. Kita tunggu ya. Kalian bisa pre-order ke Black NJ, langsung aja cek di sana. Jadi artworknya itu dibikin oleh Jalu Gomez, dan kalau video dibikin oleh Kertabaja Production, tuh teman-teman dari Purwokerto yang bikin video liriknya. Dan mereka biasa bikin video lirik untuk band-band rilisan Unique Leader. Jadi akhir-akhir ini memang banyak ternyata beberapa band yang tetap aktif merilis video, seperti selain Down for Life ada Fraud, terus juga ada Inlander dengan The Secret Weapon, ada Dead Vomit juga rilis, dan rencana juga dari Black NJ akan rilis single juga itu dari Fiskral. Mungkin kalian juga udah nungguin. Ada Rotten Blast juga akan dirilis videonya, jadi tungguin aja ya dalam waktu dekat ini ya. Kangen manggung pasti, semua juga, kalian juga pasti yang punya band kangen manggung, yang suka nonton konser juga kangen juga nonton konser. Tapi ya mudah-mudahan ya, karena ini memang pembukaan PSBB-nya itu bertahap, di tiap daerah juga berbeda-beda. Termasuk juga ada lagi disusun protap untuk pertunjukan musik itu harus kayak bagaimana. Ya kemarin kalau saya sempat ada diskusi juga di Instagramnya Down for Life, itu bahas tentang ya kalau konser metal bakal kayak gimana. Karena kalau di Amerika itu ada rencana, kalau nggak salah bulan Agustus ini udah akan diperbolehkan lagi konser musik, tapi dengan pembatasan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti kayaknya tidak boleh ada moshing, jaga jarak, dan itu pasti akan berpengaruh banget terutama untuk konser-konser musik keras. Karena ya dari ekspresi dan apresiasi dari penonton dengan moshing, dengan circle pit, dengan headbang dan nyanyi bareng singelong, itu kalau kita ngomongin sebuah konser atau pertunjukan musik keras, itu adalah bagian dari pertunjukan itu sendiri, kayak menjadi kultur yang sudah melekat. Jadi kayaknya agak susah-susah banget ya. Mana nih?
si Isa nggak masuk katanya juga mau masuk. Malam buat Very Grind, ada Genless, ada Mr. Stones. Dari Mr. Stone, vokalnya sekarang kok tidak tebel growlnya mas di single Apocalyptica. Masa sih? Kamu jangan-jangan dengerinnya salah. Dari Zarlauvar, apa kabar Bung Haji? Ya sehat, puji Tuhan. Ayo Mas Isa, set. Bukan ini, bukan, mana Mas Isa? Coba cek ya, Mas Isa. Sip. Oke, dari Isa Mahendra Jati dari Down for Life. Mudah-mudahan segera bisa nyambung dan bisa ngobrol-ngobrol dengan kita ya. Ya, saya pura-pura. Halo Mas Isa. Aduh, lagi bikin cireng aku tadi Mas. Ini tadi juga ibunya Ayomi gorengin Bener. cireng. Serius? Cireng terus pakai sambal rujak gitu kan? Mana cirengnya tadi? Iya. Sama itu lagi ada cireng sama pisang goreng. Mana cirengnya? Ini. Mau nggak? Mau Ada nggak? di sini. Ini aku serius loh nih. Sama, mana cirengnya? Kasih tahu. Tuh, ini loh. Goreng sendiri. Iya sama, Sausnya. goreng sendiri. Ini sausnya. Pakai, kalau di sini nggak pakai saus Mas Isa, pakai kayak Pakai apa? sambal Iya sih. rujak gitu kan? Cocolannya kan Sama ya. memang Iya. cocolannya bisa apa aja sih Mas. Iya. Ini sambil makan cireng ya. Iya. Kapan lagi saya interview personal Tapi band cirengnya sendiri kan? Iya. Gimana Mas Haji? Sehat masih saya. Di Jogja. Alhamdulillah. Ya. Ya ini pura-pura saya bukan personal Down for Life Mas. Berarti saya dari Black NJ. Siap. Siap Mas Ya. Black NJ. Iya. Mas Isa, selamat ya Down for Life untuk rilisan singlenya Apocalyptica. Sama-sama Mas. Mas Black NJ, semoga ini ya para pendengar suka. Amin. Menerima. Ya, lumayan. Mungkin teman-teman yang belum nonton bisa silahkan langsung ke saluran YouTube-nya Black NJ. Bisa dilihat, tinggalin komen juga boleh atau di-share bantu ke teman-temannya juga boleh ya. Siap. Tapi Ya. ngomongin Apocalyptica sendiri itu apa sih sebenarnya Mas Isa? Itu sebenarnya yang menjawab ada vokalnya saya namanya Mas Aji. Mas Stefanus Aji itu harusnya yang menjawab. Karena kan Ya, loh, kamu yang kan membuat juga tahu kamu yang bikin. yang membuat lirik itu vokalis saya, bukan saya. Jadi kan Setahu kemarin kamu itu aja. ya, Setahu jadi kamu. kemarin itu si lagu itu sebenarnya udah ada dari tahun kemarin mungkin ya di Iya. aransemen itu mungkin. Dan itu lagu aransemen dari Mas Rio, Mas Sunio. Terus apa sudah sering kita bawa juga ke panggung-panggung. Udah berapa panggung kita bawainnya. Jadi kayak apa top list Tapi juga. judulnya beda katanya Mas. Judulnya sebelumnya itu Dead Shall Rise kata Mas vokalisnya. Ini kita ini ya lagunya kayaknya bahasa Inggris aja ya. Oh iya masuk Dead Shall Rise gitu kan. Udah sering bawain dengan lirik berbahasa Inggris tadi itu. Terus akhirnya tiba-tiba ada masa pandemi gini, Mas Haji bilang, gimana kalau liriknya kita ganti aja menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini gitu. Bahasa Arab. Iya. Pertama Bahasa itu Arab, gimana ya? tuh? Iya. Bahasa Arab. Ya gitu kurang lebih Mas. Mas Terus Black kalian NJ. setuju aja dengan ajakan dari Mas si vokalisnya itu. Ya mungkin kalau bagi saya sendiri itu kayak di Down for Life tuh punya tugas sendiri-sendiri gitu loh. Saya mungkin di Down for Life nggak mungkin untuk membuat lirik itu mungkin nggak mungkin. Mungkin Allah, tugas saya kamu sering ngirim puisi-puisi ke cewek-cewek. nggak pernah. Jadi kalau saya sendiri mungkin membuat ini lebih ke instrumennya aja. Jadi Iya, setuju jadi- aja gitu ya. Tapi jadi kayak membayangkan gitu loh Mas. Aku punya instrumen gini nanti mungkin bakal diimplementasikan seperti apa ini kayak gini ya gitu-gitu. Iya. Ya seperti itu. Nah terus setelah liriknya diganti, Oh, elek banget. kemudian di take gitu, hasilnya menurut Mas Isa sendiri lebih seneng yang dengan Apocalyptica ini atau malah yang Dead Soul Rise? Kamu pribadi Mas Isa? Apanya ini? Dari segi apanya Mas? Ya akhirnya setelah dirubah kan, liriknya dirubah, di take juga gitu. Oh Kamu iya. lebih seneng yang mana? Menurut Mungkin kamu pribadi? mungkin senang yang ini karena nggak tahu ya karena yang kemarin kan belum di take juga. Jadi dengernya masih samar-samar dan mungkin aku pun kurang paham juga apa yang mau disampaikan sama vokalisku itu. Ketika di panggung, heeh. Terus kalau yang sekarang ini kan jelas maksudnya gimana
dengan musik yang seperti itu, ya udah akhirnya match mungkin ya bakalan seperti itu jadinya ya yang sekarang ini Mas. Itu apokaliptika Ah, ya. iya. Lah itu apa tuh Mas? Dia tanya vokalismu, tanya saya. Saya Ya kan nanti tak. dari pihak label kan Iya. cuman terima aja ya, bagus, Oke. oke gitu mas. Oke, Coba nanti kamu tak nanti tak WhatsApp tanyain ya. vokalismu ya, Oh mungkin iya tanyain iya. vokalismu Tapi diajakin gantian diajakin di Sunio Show oh ditanyain, iya. Tapi vokalis saya iya tuh kan? kalau iya sih. Tapi anu Mas, vokalis saya itu kalau malam-malam nakal ya. Jadi Enggak, agak sibuk kalau masa sih mas? nggak bisa kalau malam-malam gini dia nakal. Ya ya gimana gimana Mas? Wah itu mesti nakal karena pengaruh gitarisnya sih mas mungkin. Biasanya kayak gitu. Orang saya Vokalis tuh itu yang dipengaruhi sama personil-personil yang lain biasanya. saya yang malah sering bilangin vokalis saya Mas, Mbok jangan nakal gitu. Jewer aja mas, selentik Iya iya. apung-apungnya mas. Selentik itu apung-apungnya. Wah, kok aku oleh banget orang ini bajigur. Rak, ganteng-ganteng. Oh ya, Nah, tambah tapi kalau lemah. proses rekamannya sendiri berarti dilakukan sebelum pandemi untuk musiknya. Oh ya, jadi kemarin itu kan sebelum pandemi kita itu rencananya langsung mau bikin album. Jadi semua aransemen itu memang kita mau rekam gitu persis sebelum pandemi itu. Jadi kita memang udah dapet 2 lagu. Yang udah pertama, direkam, ya udah direkam. Yang pertama ya single pertama itu yang apa Mantra sih? Bentala. Mantra Bentalah. Oh, terus sama yang ini Apokaliptika ini. Ya Oh, udah itu yang akhirnya sudah dikeluarin direkam single. baru Oh, dua oh. ya. Yang direkam Baru 2 yang cover baru 2 ini ya. baru Yang 2. lainnya Oh, berarti yang untuk persiapan untuk album berarti materi yang lain sudah ada. sudah ada. Sudah ada sambil masih akhirnya pun karena masa-masa slow gini kan akhirnya kita ya ngotak-atik lagi lah. Kemarin yang apa? Belum Dimatengin gitu ya. dimatengin kemarin yang belum apa kurang ini, kurang itu, ini kurang breakdownnya kurang begini ya agak-agak biar lebih sempurna mungkin karena slow Iya aja iya. tuh. Ya. Iya. Dan Nah, TikTokan, ngomongin dan tentang TikTokan. TikTokan karena kan kita gimana Mas? TikTokan gimana mas? Ya, TikTokan TikTokan aja. berarti ikutan dolanan TikTok. Oh aplikasi iya, TikTok itu. TikTok aja. TikTokan. Ya bener TikTokan. Gitulah. Nah, Mas Isa, ini kan Mas Isa berarti untuk kedua kalinya dengan Down for Love terlibat di album. Sebelumnya mini album yang Menantang Langit kan Mas Isa juga udahan kan? Oh iya. Yang mini album. Kalau album sebelumnya kan belum. Nah, ini kan berarti untuk Mas Isa untuk kedua kalinya terlibat di Down for Love secara proses kreatifnya gitu. Nah, kalau itu caranya jadi gimana Mas Isa? Proses kreatifnya Down for Love sekarang kan berbeda nih. Kayak Mas Isa di Jogja, ada personil Rio, Mas Rio sama Mas Latif di Solo, si Mas Aji di Jakarta sama Mamat. Karena untuk sementara yang main bass kan Mamat. Nah, itu gimana Mas untuk proses kreatifnya Mas? Sebenarnya kalau di zaman modern ini semuanya kan digampangkan ya Mas. Ya. Secara kan semua juga udah digital, jadi kita pun kadang-kadang kalau aku punya materi gitu kan langsung bisa aku share juga, walaupun semuanya lagi di luar kota. Bahkan Rio juga di Solo, aku di Jogja. Mas vokalis saya di Jakarta. Kirim-kiriman data aja, terus TikTokan apa TikTokan nih? TikTokan. Jadi semua konsep memang kan kita juga punya grup WhatsApp lah, gitu. Jadi biasanya grup Mas WhatsApp yang katanya si Mamat nggak dimasukin itu ya? ada. Dia yang paling aktif sendiri. Dia paling aktif sendiri. Mat, aku butuh gini-gini. Oh, saat itu juga langsung ada dia. Iya. Kalau yang lain Mas Latif gitu, Tip kamu di mana? Iya, ntar dulu. Kalau Mamat mau jam 1, jam 4. Ya Mas gitu. Ya Tapi kalau jadi ngomongin dengan ini kan berarti memanfaatkan teknologi yang ada, tergantung kuota juga. Tapi kalau Rio kan tahu sendiri Mas, kalau Rio kan berapa kali saya pernah lihat di Sunio Show, koneksinya aja kayak gitu. Harusnya acara ini pun kemarin kan saya nawarin Rio gitu kan. Mau banget Pak Ji, mau banget Mas Black NJ gitu kan. Iya. Oke tadi gimana koneksinya Mas Rio? Ya itu koneksi saya gosu Mas. Waduh, saya nggak mau Mas jelek-jelekin Black NJ Mas nanti ya gitu. Kapok berarti kemarin dia waktu di Sunio Show itu kan memang putus-putus gitu ya, memang agak mengganggu sih. Enggak agak lagi Mas, sangat Mas. Iya sih, sangat. Dan itu merendahkan kredibilitas dia, ya, besok sebagai personel Down for Love itu malu-maluin Mas. Oh, dia pulsa gesek gitu. Iya dong. Ya mungkin besok katanya ya. Kita urunan aja buat beliin itu setiap bulan.
Jangan Mas, kayaknya dia belanja mainan terus gitu. Oh iya, belanja mainannya mahal-mahal gitu, tapi memang dia Iya, lagi hobi mainan. Jadi Batman, Joker, kan semuanya nggak hobi dibeli. makan Mas. Kita lagi bingung cari makan dia beli mainan terus. Iya, Nah, berarti prosesnya seperti itu ya. Nah, kalau Mas iya. Isa, kalau ngomongin nih, dan for Life musiknya dibanding dengan yang Menantang Langit atau album sebelumnya, menurut Mas Isa gimana? Mas Isa yang terlibat di situ. Ada Kalau perubahan? iya, kalau perubahan pasti sih. Mungkin dulu Hmm. menantang Light itu tahun berapa itu ya? 2000 berapa Mas? 2000 lama itu, 2000 berapa ya? Pokoknya beberapa 2011-an kemudian ah dirilis be, be, 2013 be- be- enggak 2000 enggak 2000 2016 tapi dirilis 2018 ya Mas ya. oh iya. Nah, sekitar tahun itu. Itu pun kan Hmm. berarti dalam berproses di Don't For Life pun bagi saya sendiri kan pasti berbeda tuh Mas. Ya, Awal, tengah sampai sampai sekarang akhirnya klik gitu kan butuh proses juga sebenarnya untuk dulu awal-awal masih di menantang langit itu pun dalam proses kreatifnya kan juga masih agak membaca saya. Saya iya sendiri loh iya. ya. Ini Ah. gimana ya? Karena sebelumnya kan saya juga punya band yang kebetulan Hmm. konsepnya beda dan mungkin di band itu mungkin lebih saya sih bisa dibilang saya yang ngelit Hmm. apa-apanya kayak misal aransemennya semua begitu ketemu di Don't Relive kan saya juga harus beradaptasi kan sama yang lain dengan Rio dengan Mas Aji dengan Hmm. semuanya dan mungkin itu masih waktu itu mungkin masih masih meraba kalau sekarang yang sekarang ini sudah ketemu nyamannya dan akhirnya konsepnya klik seperti apa oke klik seperti ini Rio juga punya Hmm. konsep seperti ini akhirnya semua nyambung ya akhirnya lahirlah yang kemarin dua itu ya kurang lebih bakalan Ya. seperti itu nantinya Oke, kita sapa ya dulu teman-teman ya. Ada Irfan Dionisi, Es Cawet Mas. Es waduh Cawet, ada Niko Prianto, single Apokaliptika keren Mas. Terima kasih ya. Dari ya Black terima Angel kasih. Records juga. Terima kasih dari Black Angel Record. Dari kita baca juga dari Halo Mas Mase dari Dika Vomit. Terus ada baca Aku sambil lagi ngupload. Anak Baik dari Akup. Nah, Jarak tak menjadi halangan untuk Mas Isa berkreatif. gitu. Wih, dari Akup. Tadi Mas Ngentul, aku ngentul tadi banget ya. nelpon saya tadi Mas aku itu. Kenapa? Gak tahu. Nih, Video call lagi. dari Mas di balik layar. Mas, medoke endi. Dari Satria Rizky Pradana, Chris Barnes. Wih, Chris Barnes Cannibal Corpse yang dulu tuh. Sekarang dia punya band lagi Six Feet Under. Dari S Tech Manis Racer. Halo, dari Rizky Yuniarta juga. Ahmad Anggik, ada Rizky Yoga, terus ada Mana Permana, Dan To Grind, Paulus Gunawan, Suryo, Egi juga. Selamat malam, ada Ahmad Anggi, Yuli Berkarat, Fajar, Frontadikal, juga teman-teman lainnya. Selamat malam lagi. Terus ada kan mesti wagu. Emang kita wagu masih sah? Enggak lah ya, kita keren Siapa itu banget yang ini. mana yang Nggak bilang tahu tuh. waku? Tadi siapa namanya? Oh, Terus Mas Isa, ya. kamu kan perpindahan dari dulu kan di End of Julia yang emo. Oh iya iya. Kemudian ikut di Down for Life yang Hmm. metal gitu kan. Hmm, Itu hmm, susah nggak hmm. Mas beradaptasinya? Beradaptasi secara musikal atau apa nih Mas? Atau Ya secara musikal lah, kepribadian? musikal. Oh Kalau iya. kepribadian ya, ya Hmm. gitu-gitu aja lah. Musikal Ya. lah. Ya pasti harus ada prosesnya dan prosesnya itu nggak gampang juga. Kalau bagi saya Hmm. kan kadang-kadang dalam bermain musik itu attitude-nya juga harus nyambung juga. Bukan masalah attitude apa ya? Mungkin kalau waktu saya dulu waktu masih bermain, sebenarnya saya juga awalnya juga bukan menjadi emo loh. Emo juga udah Oh, gede. oh ya kamu aslinya Ya ya dangdut. sukanya rock-rockan ya, rock. Kamu sukanya Nah iya, slash. Bukannya kamu isles gitu. Terus akhirnya kan ya berkembang lah ya musik masuk Hmm. macam-macam gini. Akhirnya referensi jadi banyak. Akhirnya ketemu teman-teman yang mungkin tongkrongannya waktu itu awal 2000-an sukanya emo. Ini lo dengerin The Used, dengerin ini. Akhirnya bikin band itu. Akhirnya pun Hmm. kalau bagi saya kan oke, bandku emo, konsepnya emo. Oke, aku harus bener-bener masuk di situ gitu loh. Rohnya Ya. harus di situ. Nah, Sampai dulu di smoothing segala rambutnya ya. oh iya pasti. Belah pinggir, Iya, gatel iya, gitu iya, rambutnya ya. iya. Bagi, Celananya sempit-sempit gitu kamu ya. iya. Mencetet Ya, gitu ya. iya. Ngeri.
Wah, susah lo ya. Manue kepletet ngono lho. Tapi aku ya nggak gitu juga sih. Maksudnya apa ya? Iya, kamu gitu kok, gak gitu. Oh, sampai dulu banyak banyak yang teman-teman saya ngomong, wah, Nabi emo gitu kalau di teman-teman sih, teman-teman. Ya karena mungkin apa ya, bandku pun juga waktu itu termasuk band Oh iya, tua, band, band band, tua emo, band awal-awal emo emo, disegani di Jogja kan. band tua Di lah, band Jogja itu tuanya band emo emo. paling terkenal di Jogja kan dulu End of Julia. Nah ya itu, dan ya bagiku kan kalau kamu mainin musik seperti itu, ya kamu harus Hmm. masuk di situ. Jadi Grantes biar itu ya kamu ya, makan iya, lebih baygon gitu ya. Ngemil itu enggak, baygon batangan enggak. gitu. Ya, ya pokoknya intinya harus apa ya, harus pas lah. Nah, begitu masuk ke Down for Life kan dengan liriknya pun berbeda, musiknya pun berbeda, apa yang mau disampaikan juga berbeda. Secara visual pasti juga berbeda. Ya, aku harus beradaptasi juga. Akhirnya pelan-pelan, awal-awal masih lah aura-aura emo itu masih, akhirnya lama-lama. Kalau sekarang Mas ditanya, Hmm. ayo kan banyak nih, ayo Mas Eno Julia reunian lagi gitu. Hmm. Waduh, saya mikir-mikir, aku sih wangun rai ngono, nanti pasti bakal wagu. Enggak Pasti itu. juga. The Used orang brewok-brewok. Padahal Oh gitu ya. no band-band emo sekarang Oh, bentuknya bukan. metal-metal banget loh sekarang. Kalau itu kan cuman masalah visual aja mungkin Mas ya. Cuman kan Tapi musiknya ya. tapi hatinya mungkin ke lain Ah. hati kayak gitu loh. Iya, beda lah ya. Iya. Apalagi masih saya sekarang juga udah bahagia kan. Dulu zaman Imoan belum bahagia. Amin. Wah, Yo grantes ora terus yo, kan. aku bahagia kok. Percintaanmu dulu zaman Imo dulu kan Era. grantes terus. Aku Wah, pas imo ditinggal, direbut enggak. sama orang lain gitu kan. Iya. Tapi Ya kan gitu. sekarang udah bahagia dengan Bu Dokter. Amin. Ya, Amin. Bu Dokternya, wah, gemati gitu goreng cireng. Bau bah. Mas, ini nih. Tuh. Besok Wah. dilarisin ya. Ini Ya, aku nanti jualan kita ini besok. promoin. Oh, Nanti kita siap. promoin. Nah, Oke. kemudian Mas Isa, berarti rencana album ini tertunda dulu ya? Iya. Kita tunggu ini. Kemarin Mas vokalis saya yang dari Jakarta yang nakal itu, Mas. Nakal banget itu pokoknya. Itu WhatsApp. Mas Isa, ayo. Gimana ya? Gimana, ayo. Kita lanjut ini. Jadi Mas Aci bilang mau nyicil. Intinya dia. Jadi kan udah ada beberapa aransemen yang emang udah direkam gitu kan. Iya. Tapi terus aku cicil ya. Ya Mas, dicicil aja Mas gini-gini. Pokoknya intinya kita tetap semangat lah walaupun dalam masa-masa kayak gini. Tetap semangat, tetap rohnya itu tetap ada itu loh, enggak hilang. Walaupun memang kita kan memang belum, aku mau ke Jakarta juga nggak mungkin. Kamu mau ke Solo aja susah. Ya gitulah. Iya, mending ke Jakarta Mas, jangan ke Solo, tempat trio juga nggak berguna. Nih, dari Rian Renaldi, Mas Sunio Raja Koya itu artinya apa? Oh, serius nih jawabnya nih. Iya. Suneo itu kan orangnya kan sombong tuh itu. Temennya Nobita. Temennya Nobita yang sombong. Ya itu Rio itu loh, lihat aja itu mainannya Sunio itu kamu atau Rio tuh? Sebenarnya Sunio itu kamu atau Rio? Dulu itu dia yang ngata-ngatain aku Suneo gitu, karena kayak mulutku lancip kayak Suneo. Ya padahal Suneo itu kamu tuh, lah apa-apa kamu disombongin kok. Iya. Gitu. Dia kan orangnya kemakian kayak Suneo tuh. Iya. Oh, dia punya kipas angin baru aja dipamerin kok ke aku kok. Makanya yang Suneo Raja Koya ya dia. Koya itu kan sombong Mas toh. Iya. Koya ya. Sombong dan hapus-hapus. Dan hapus-hapus ya kuwi. Iya. Itu. Wah, aku pernah hapus. Saya itu pernah malah ngerasani. Malah ngerasani. Orangnya nonton enggak? Nonton mungkin. Saya pernah kena koya juga sama gitarisnya Don for Life itu, Mas. Saya bela-belain kan dulu dia menikah, terus kemudian saya diundang kan. Saya belain dari Jakarta, kan menikahnya kan di Wonosari Mas. Jadi saya nggak bisa langsung, harus ke Solo dulu, Wonosari, nyumbang, walah bubar Mas, bubar. Oh iya. Aku nggak ikut-ikut lah kalau itu. Kalau itu aku nggak ikut-ikut aku. Terus ini dari Dani Penyot. Halo Mas, ciunya mana? Terus ada dari Iwan Siregar, Mas Iwan Siregar. Mas Isa udah ganti calon belum? Tadi udah. Barusan. Udah ya, syukurlah. Dari Fikri juga. Fikri, wah gitaris karena vokalis lagi featuring. Bukan Mas, saya dari Black Angel dan ini interview gitarisnya Down for Life.
dari Koryanto, dari Guntur Mandala, kapan Laga Home lagi? Belum tahu. Kapan Mas Isa Laga Home? Kapan ya? Lah, udah ada rencana belum ini? Ya, nggak tahu Mas, Kira-kira. kondisi kayak gini kan belum boleh Mas. Iya, iya. Tapi itu kan Hmm. kayak November itu kan sudah ada schedule juga tuh, kayak konsernya almarhum Didi Kempot yang mau dibuat itu atau yang lain itu Itu kalau belum dulu pasti juga Mas. belum pasti ya. Belum pasti juga. Iya, iya. Ya Didi Kempotnya meninggal masa konser meneh. Malah Iya. di Mas muruk tangi meneh lu besok. Iya, iya, iya. Oh, malah ini. Tribut, Dari Akbar tribut. Badres. Oh, Hmm. jinge bagus tenan. Kowe diapa-apai kok patut ya. Wah, wah. Ning tambah tuwa Sap. yo. Ora tuwa Mas, asline anu, apa? Dewasa. Hmm. Matang. Dari Aryo Nugroho, kapan main ke Tenggarong lagi? Kapan Mas Isa? Ya kalau diundang ya kita main ke sana Mas ya. Tunggu diundang. Ya ya. Ada Bobby juga. Pak Haji, Mas Isa. Halo, Mas. Kemudian dari Ramadana. T-shirt Apokaliptika kapan keluar? Ini keluarnya rilisnya tanggal 13 Juni. Jadi buruan aja bisa pre-order supaya dapat gratis lanyard, itu pun juga terbatas. Jadi buruan untuk order di Black NJ. Iya. Mas Isa, secara musik Iya. Down for Life untuk album keempat itu gambarannya kayak gimana? Kalau lihat dua single ini kan Mantra Bentala lebih dark. Kemudian malah yang Apokaliptika lebih ngebut gitu kan. Malah jangan-jangan terpengaruh Dead Vomit nih jadi ngebut karena lagi sering main sama anak Dead Vomit. Nah, kalau Mas Isa sendiri mungkin bisa ngasih gambaran album Down for Life nanti tuh kayak gimana? Lebih ngebut, lebih gelap atau gimana? Mungkin kalau aku bilang perpaduan. Jadi antara tengah modern banget juga enggak, old school banget juga enggak, old school banget juga enggak. Jadi masih di tengah-tengah lah. Ngebut banget juga enggak, tapi enggak ngebut banget juga enggak. Iya toh. Tapi kayaknya Down for Life-nya lagi seneng ngebut gitu Mas ya. Berapa ya di Ya. bahkan Mantra Bentala pun ada tiba-tiba ada blastingnya, apalagi yang Apokaliptika gitu. Ini kan kemudian kan dulu orang menyebut tuh Down for Life dianggapnya band metalcore gitu kan. Nah kemudian sekarang kok malah jadi lebih kenceng nih, bukan metalcore lagi. Itu gimana Mas Isan? Iya. Kan apa ya? Itu kan mungkin yang nyebut metalcore kan juga bukan kita loh Mas. Kadang-kadang orang tuh yang bilang, oh ini bandnya ini punk, oh ini bandnya ini gitu kan. Padahal ya kita main musik sesuai hati aja. Apa yang referensi yang masuk ke kita, apa yang kita mau sampaikan dalam otak aku seperti apa ya keluarnya seperti itu. Entah nanti mau dibilang metalcore, aku malah ya juga bingung Mas. Apa ya so musiknya kayak sekarang ini metalcore po? Coba kamu deskripsikan metalcore tuh yang beatnya seperti apa, atau mungkin deathcore seperti apa? Coba deskripsikan Down for Life ini seperti apa? Kayak gitu. Ya itu mungkin keluar aja dari hati. Oh kayak gini, aku pengen keluar riff-riffnya kayak gitu. Mas Haji juga liriknya seperti itu. Akhirnya merespon musik yang seperti itu. Pun akhirnya vokalnya keluar seperti itu kan. Memang keluar dari kita atau Mas. Akhirnya orang nyebut metalcore atau apapun ya. Aku sih fine-fine aja. Monggo gitu ya. Iya. Nah kalau secara sound pun juga bisa dikatakan lebih heavy gitu kan. Ini bisa diceritain Mas proses rekamannya di mana dan kayak gimana gitu. Kemarin sebelum pandemi itu ke Jakarta, jadi emang udah dijadwalin gitu. Di mana Mas? Studio mana? Di Black NJ, studio Black NJ. Oh, Dark Tone Studio. Dark Tone Studio. Nah itu dia Dark Tone Studio di lantai 3. Kita berapa? Semingguan lah di sana waktu itu. Untuk rekam berarti 2 lagu itu ya? Awalnya untuk nyari soundnya pun juga enggak. Jadi kan emang udah awal kita mau bikin guide gitu kan. Jadi emang kita tuh udah jadwalin kita mau ke Jakarta dari tanggal ini. Sudah dibikin schedule rundown gitu kan. Hari pertama kita bikin guide bla bla bla. Hari kedua kita ngulik sound. Ternyata pas ngulik sound itu lama prosesnya. Memang mau apa ya? Mencari yang bener-bener di situ. Si pasnya gimana? Dia soulnya aja. Oh kayak gini nih. Akhirnya ya udah dapat plug, akhirnya fix seperti itu. Ya jadinya yang seperti sekarang ini dan puas kalau secara sound pun aku sendiri puas banget Mas. Iya, itu kan berarti kan sebelumnya kan Down for Life rekaman kan di Jogja gitu kan. Berarti untuk pertama kalinya ini
cukup jauh juga ya, karena dua personil di Solo, satu personil di Jogja harus ke Jakarta gitu juga Mas ya. Dengan pasti studio yang baru belum pernah Don Fle melakukan di situ gitu, tapi cukup nyaman Mas. Ya pasti cukup nyaman Mas. Saya sendiri juga cukup nyaman, wong saya diantar jemput juga. Asik. Ya semuanya aman, studionya proper banget, semua alat-alat kita mau milih seperti apa juga, sound engineering juga ada Mas Adria juga waktu itu, terus dia juga orangnya sangat sangat oke kalau diajak kerjasama. Kooperatif ya. Kooperatif banget orangnya, enak, diajak nakal juga ayo, kadang-kadang malah dia sendiri yang ngajak nakal. Terus ya sangat memuaskan lah di sana. Iya. Alat-alatnya Dan juga semuanya oke. ini dari Dani Penyok. Mas Rio di mana nih? Oh, Mas Rio mah sinyalnya gosu, jadi nggak kita ajakin. Jadi emang kemarin juga dari Black NJ saya hubungi Mas Rio gimana ya, tapi ini Pak, tapi sinyalnya gimana ya ini? Wah, gosu, kamu malu-maluin Mas, malu-maluin Black NJ kayaknya kamu nggak usah. Deh. Iya. Ya karena emang kendalanya seperti itu ya Mas Isa ya, kalau Iya. dengan koneksi internet ya. Nah, kemudian kan Don for Life bisa dikatakan ketika masa pandemi ini cukup aktif juga kan, tiba-tiba rilis single. Kemudian kemarin sempat main live akustik juga gitu. Kemudian ada bikin Sunil Show juga itu yang disupport oleh Black NJ juga. Nah, itu kenapa sih Mas Isa Don for Life dalam kondisi malah sebenarnya kan personilnya jauh-jauhan. Dalam pandemi seperti ini kenapa malah masih tetap bisa aktif aja, gimana itu Mas Isa? Iya, itu coba ditelaah di lirik Apokaliptika itu. Nah, itu kan sangat relevan sekali dengan apa yang memang kita lakukan sekarang ini di lirik itu kan akhirnya kan diimplementasikan di lirik itu ya Mas Haji ya. Ya kan ya? Tanyain ke vokalisnya Mas. Tanya ke vokalisnya aja berarti itu. Ya intinya kan kita nggak nyerah dengan keadaan itu loh Mas. Jadi emang kalau musisi kan kita kan biasanya kan tiap minggu manggung, bukan tiap minggu ya, kadang-kadang tiap minggu iya kalau pas ini. Tapi intinya kan kita kerjanya kan live manggung gitu, menghibur orang. Sedangkan sekarang kita kayak dimatiin, dibunuh, des gue untuk hub, penghasilanmu juga di hub gitu. Tapi ya intinya kita nggak nyerah aja sama keadaan, kita harus tetap hidup aja, tetap berkreasi, tetap kreatif aja. Ya, berkarya. Tetap apa ya, tetap biar bandnya tetap jalan terus ya, jadi tetap melakukan apa yang bisa dilakukan gitu ya. Pasti iya. Nah, tapi untuk Mas Isa sendiri kan berarti kan ini penghasilan dari manggung nggak ada, karena emang nggak ada manggung kan. Terus apa yang dilakukan Mas Isa untuk bertahan dalam kondisi pandemi ini? Tadi yang katanya mau bisnis itu kan. Oh iya, tapi awalnya kan wah apa ya ini? Nah, kebetulan saya kan punya motor 2. Yang satu tak jual dulu ya. Ya Mas dulu kayaknya saya nawar nggak kamu bilang. Jangan motornya trail ya, ngono kae. Saya kan banget Mas, kamu pelekan, masa kamu saya naik Vespa kan nggak cocok. Karena kan Vespa Matic itu nggak cocok. Romantis toh Mas. Vokalis saya itu romantis kok. Trill saya tuh trill Mas. Lumayan, nyopet cepet. Nah. Itu kamu jual dulu berarti trillnya. Ya paling enggak kan. Kamu jual berapa Mas Isa? Lupa Mas, berapa lah? Lumayan lah. Aku nawar. Terus akhirnya kan enggak, jadi mikir dulu kan, ini kalau uang udah kejual, nanti kalau cuma buat makan atau apa, buat apa kebutuhan yang memang enggak ini. Kadang-kadang kalau dapat uang gitu kan langsung ayo apa gitu kan. Cuman aku pikir ya ini harus diputar juga nih sebenarnya nih. Kita kan nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir tuh katanya. Iya. Akhirnya aku mikir ya terus akhirnya ya ini bikin ini jualan aja. Bikin brand. Ini sebentar. Oh, wis. Entek, Mas. Iki ini minumannya seperti ini, tapi ini itu masih minuman sih. Apa? Minuman apa? Minuman anak muda, minuman anak-anak romantis. Apa? Boba. Oh, boba. Iya. Tapi aku sih bikinnya ini namanya drinks gitu. Jadi nggak terpatok sama boba aja sih besok ini, Mas. Coming soon. Namanya apa? Drink. All drinks. All drink. Drinks. Nama gitu. Mereknya apa? All drink itu. All. Kalau drinks itu kan nanti kan ini kan basicnya emang minuman tapi nggak melulu boba sih, nanti bisa aku kembangin apa aja gitu. Berarti ini kan melenceng banget, kamu kan gitaris, kemudian kamu dikenal sebagai videografernya di Endang Sukamti gitu. Sekarang malah berarti
urusan pervideoan pun juga agak tersendat juga ya. Masih ini aku masih ngupload. Ada juga ya, tapi nggak Ada. belum ada aja lah, belum normal dulu gitu ya. Wah iya jauh Mas, iya. Makanya ini banting setir jualan minuman ini dulu Mas ya. Ini Ya. salah satu cara lah ya. Cara bertahan Salah satu ya. cara jangan menyerah aja, jangan Iya. menyerah. Nah, itu. kamu sebelumnya memang punya passion atau punya pengalaman di situ untuk racik minuman gitu, atau karena keadaan gini terpaksa bikin itu? Sama sekali nggak ada bisnis pun, kayaknya aku juga nggak ada basicnya bisnis apapun, cuman karena akhirnya harus muter toh, ini enaknya mau jual apa ya, pelan-pelan. Cuman kan kalau mau waktu itu pun aku mikir ini kalau jualan orang-orang juga lagi nggak punya duit, nanti dulu oke lihat-lihat. Ya akhirnya pelan-pelan, akhirnya ini udah mulai toh. Maksudnya udah new normal katanya. Ya, oke lah, keluarin aja sekarang gitu. Jadi si duit itu nggak hilang gitu loh Mas. Ya, akhirnya diputerin sekalian belajar juga toh. Iya benar-benar. Nih ada teman-teman juga nih dari Stefanus Yusdi, tukang racik Mas. Dari Muhluki jadi ojol aja Mas pakai tril. Wah repot Mas kalau bawa apa namanya GoFood-nya nekel susah. Dari Rais Widianto, dari Alip juga, ada Mukhtarul Imam, Farosu, Era Ferali, Egi Fiskral, Dani Penyot, malam juga ada Mas Adwin Bali nih. Mas Isa, biarpun tugasnya bikin musik di Down for Life, apa sering perhatiin lirik sekaligus paham yang dimaksud oleh vokalisnya Down for Life, merangkap atlet timnas? Kamu paham nggak sebenarnya liriknya Mas? Ya paham lah, kan memang sebenarnya kan ya TikTokan itu tadi, jadi kayak apa, misal punya tema musiknya seperti ini, nanti ini aku mau menceritakan ini tentang pembunuhan, pemerkosaan misal kayak gitu. Cuma nanti tar Mas sih punya bayangan sendiri, akhirnya TikTokan Mas ya kayak kemarin yang Apokaliptika itu kan Mas ini sepertinya kita ngomongin tentang masa-masa seperti sekarang ini ya bla bla bla. Ya oke, ya pasti aku paham lah. Jadi semua memang aku paham. Jadi memang ya itu tadi loh, kita tuh harus jangan cuma main aja, semuanya memang harus apa ya, jadi metal. Makanya kalau terus jadi emo lagi sudah nggak bisa Mas. Komunikasi juga harus masuk juga ya. Oh iya itu tadi ya. Nah kemudian kalau komunikasi di Down for Life, kalau Mas Isa tuh paling deket di Down for Life dengan siapa? Mas Rio berarti? Ya pasti kan emang secara dulu temenan, pun ya? Secara temenan masuk di Down for Life dulu pertama juga direkomendasikannya kan sama Mas Rio juga dulu waktu itu. Waktu tahun 2012. Nantiin Mas Rio. Moses waktu itu. Karena Mas Moses kan hamilin anak orang. Terus hamil tuh istrinya hamil. Habis itu kayaknya kan emang harus apa ya? Kan udah boleh keluar kota gitu, jadi kayak jangan keluar kota, akhirnya kan susah tuh, akhirnya ya wes aku yang waktu itu masih, walaupun waktu itu aku masih punya band ya, masih jalan juga waktu itu. Aku masih bantuin, terus lama-lama bandku sendiri yang malah bubar. Akhirnya aku sekarang ya konsernya di Down for Life aja udah. Nah, tapi kalau secara musik gitu di Down for Life paling cocok untuk ngobrol dengan siapa? Mas Rio juga? Padahal gitaris sama gitaris kan biasanya susah. Pasti. Kan? Pasti. Kalau secara bikin instrumen, memang kita punya ego masing-masing, memang agak susah untuk nyatuin. Dan akhirnya katanya pernah ribut juga. Oh iya, ya? Pasti. Sering ribut sama Mas Rio dengan masalah musik ya ini ya. Begitu dari awal belum tahu ya, waktu itu kan masih membawakan lagunya yang dulu-dulu, dan aku belum mengikuti proses kreatifnya Down for Life seperti apa. Ketika aku benar-benar sudah masuk di Down for Life kan, akhirnya kan aku juga punya tanggung jawab untuk membuat sebuah karya kan, itu udah otomatis. Nah akhirnya pas waktu proses kreatif itu terjadi, wah itu berat itu bagi aku mungkin waktu itu. Berat gimana? Karena maksudnya kan aku punya ego kita masing-masing sangat menonjol sekali itu. Aku sama Rio itu kayak nggak ada yang mau ngalah memang waktu itu. Mungkin karena memang basicnya dulu Rio juga punya band dan dia main gitar sendiri. Oh, kamu di End of Julia juga gitu ya sendiri? Sama, ya? Jadi kayak pun waktu itu kadang-kadang waktu awal-awal itu aku ngerasa ketika aku ngidupin nyalain ampli, aku main gitar di panggung ya. Iya.
kayak aku nggak mau pengen denger suara gitar lainnya itu nggak mau gitu. Aku pengen denger gitarku sendiri. Nah waktu itu kayak denger gitar orang lain pun aku udah, ya itu waktu awal-awal ya, dan akhirnya kan Iya. sekarang harus beradaptasi, dan semuanya sekarang juga udah berjalan dengan baik, dengan proses kreatif pun juga udah berjalan dengan baik. Kayak misal kayak kemarin ini kan single pertama itu kan yang buat aku, bener-bener aransemen aku, dan akhirnya disempurnakan sama yang lain kan. Dan yang single Iya. kedua ini Mas Rio yang bikin instrumennya, dan akhirnya juga disempurnakan sama aku dan teman-teman. Aku ikut, Rio punya seperti apa materinya, oke kita sempurnain, aku kasih isian-isian, dan akhirnya ya jadilah seperti itu. Dan Jadi ya cara meredam egonya gimana, kan butuh waktu juga tuh. Cukup lama juga Mas ya. lama Katanya masalahnya saya nggak. ceritain nama vokalismu itu kata-kata kamu sempat mutung. Latihan males gitu. Terus Iya, pergi gitu, latihan iya. berantem. Kata Mas Jojo juga cerita ke aku sempat mau berantem kalau kamu berdua Mario di studio gara-gara masalah lagu Heeh. gitu juga ya. Ya itu efeknya berantem. Cuman karena emang aku tuh sama Rio kan sahabatannya tuh nggak sahabatan yang fake gitu loh Mas. Jadi Hmm. apapun yang ada di sini itu Iya ya dong. Nggak fake aku mah aku tahu. Kisah kalian aku tahu. pokoknya apa aku ngerasain apa aku ngomong. Rio pun apa ngerasain Hmm. apa, walaupun kadang-kadang itu nyakitin hatinya Hmm. si Rio atau Rio sebaliknya, tapi tetap aja aku ngomongin. Rio pun sama akhirnya kan dia tetap berantem toh, cuman Ya. dan akhirnya itu berjalan lama. Kayak misal aku masuk studio mau kreatif gitu, begitu aku megang gitar, walaupun tadinya hahi gatok gini ya, Ya. ngomongin cewek, ngomongin apa, bisa begini nyambung. Begitu masuk studio, dia megang gitar, aku megang gitar, perasaan langsung beda. Kayak jadi kayak wah musuhku, sempet kayak gitu, sempet itu. Ya, 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 ya. Awal-awal sih, cuman Awal-awal ketika proses mau bikin lagu ya. awal-awal akhirnya kan akhirnya nemu nemu apa metodenya seperti itu, ya harus seperti itu, oke lah, oke. Tapi masih ada yang ngelit juga, jadi kayak Mas Aji kan kayak mungkin tugasnya dia kayak apa ya, produser mungkin, jadi kayak ngelihat juga, oh ini enaknya juga begini, ini enaknya begini, jadi emang harus ada orang yang kita dengerin juga kan, jadi ini enaknya begini Mas Hmm. Isa, oh oke Mas Aji berarti gini ya, oke oke oke, ya disempurnain gitu-gitu loh. Ya, Jadi ya, ya. ya emang nggak pure dari aku aja, Ya, dan ya. masukan-masukan itu pasti diterima dan dipertimbangkan. Ya, apalagi makin bertambahnya usia, mungkin makin dewasa, jadi makin bisa terima, bisa ngeredam egonya juga ya. Oh, itu juga ngaruh. Itu Iya, pasti ya. iya, Oh. iya. Makin bertambah usia. Kalau masih duluan, masih muda, masih menggebu-gebu, Wah. wah, kan dulu kan saya pernah dikasih tahu sama vokalisnya Don for Life juga, katanya kalau manggung itu di bagiannya Mas Isa itu nggak mau dengar suaranya Mas Rio, demikian juga sebaliknya ya. Ya. Nggak Iya. mau ada di bagian di situ, Oh. bocoran monitor pun nggak mau ya. Nggak mau. Tapi ya sekarang sih Sudah udah. bisa. Mau Sudah. sekarang malah katanya kasih bocoran punya Iya, suaranya iya. Isa Iya, sedikit iya. gitu. Iya, ya kan emang semua butuh proses, dan akhirnya emang apa ya? Hasilnya ya seperti sekarang inilah. Proses kreatif kita yang itu yang akhirnya jadinya seperti itu, dan warnanya mungkin aku pikir juga agak beda sama Down for Life yang dulu, yang waktu itu masih ada Mas Imam sama Mas Sigit. Ya Ya, itu. beda juga dengan di zaman ada Mas Moses dan ada Mas Ya, Usil ya. ya, Hmm. ya seperti itu. Tapi ada gosip-gosip juga vokalisnya Don for Life mau digantikan anaknya Latif, bener ya Mas ya? Oh iya. Mungkin 30 tahun lagi, tapi memang udah mati kayaknya vokal saya itu. Kamu dongak-dongak Ora, 30 ora. tahun lagi dia berarti baru 80 loh kamu Oh iya, enggak ya. Semoga vokalis saya panjang Nah, umur, nah ini sehat. kemudian masalah Pak Jojo kan banyak orang bertanya juga. Tiba-tiba beberapa kali manggung, kemudian rekaman, Mbak Jojo nggak ada gitu. Digantikan tiba-tiba ada basis, sebelumnya ada siapa, Gomblo, Mas Gomblo bantuin, dan sekarang ada Mateus alias Mamat yang kebantuin. Sebenarnya Mbak Jojo ngapain sih Mas? Kemana sih? Ini mau dijawab serius apa enggak nih? Ya terserah. Ya, itu kan Mbak Jojo itu memang, aku pikir Mbak Jojo orangnya itu tipe-tipe orang yang memang tidak bisa membagi. Jadi apa namanya itu? Yang bisa Nggak bisa pikir sana. multitasking. Multitasking. Ini Ya. menurut pribadi saya loh ya.
menurut saya. Jadi dia memang kurang multitasking. Jadi begitu dia punya kesibukan yang lain, sedikit gitu memang kesibukannya yang lain itu memang sangat menyita waktunya juga menurut saya karena berhubungan bisnisnya itu ya, dia ya bisnis itu ya. berhubungan dengan perekonomian anak bojo Ya, juga dan kebetulan bisnisnya itu berjalan baik, lancar dan mungkin dia mikirnya kan ke situ. ya. Terus kayak tiap Itu hari harus bisnis keluarga ngirim-ngirim lagi ya. bisnis keluarga dan walaupun dia sebenarnya masih berusaha untuk tetap di Don't For Life tapi kayaknya dia kayak dalam proses kreatifnya kayak Mbak Jojo ini kayak kayak pusing di tapi walaupun begitu dia sebenarnya tidak ini sih masih ada kan dia sebenarnya juga Tetap di balik layar dan for life katanya ya. masih ada tetap support Kalau tetap keputusan katanya tetap semuanya dia mana ya. keputusan Keputusan kayaknya judul itu pun semua tetap dia ya. Kata iya vokalismu itu, kata iya vokalisnya dan for life itu semuanya masih Mbak Jojo supervisi iya harus iya izin dia ya kayak iya semacam iya apa ya persetujuan ya. sampai sekarang juga masih kemarin terakhir ketemu juga pas nikahan Latif juga bahas Katanya dia pengen ini main aransemen. lagi. Iya, tapi sekali-sekali aja lah. Nanti dia pusing malahan. Tapi kalau kamu sendiri Mas Isa, kemudian ada Matius nih yang menggantikan gitu, menurut kamu gimana? Matius pasti kan memberikan warna yang baru kan di Don't For Life. Menurut kamu gimana masuknya Matius ini? Ya pasti sangat membantu toh. Lagian kadang-kadang kita kan butuh sesuatu yang fresh juga. Walaupun nggak melupakan yang lama loh ya. Memang tapi keadaan seperti itu dan akhirnya nemu Matius ini ya sangat beruntung menurut saya. Karena mungkin awal-awal aku pikir ketika vokalis saya itu ini aku ada rekomendasi Mas Isa, ini Matius. Terus aku lihat YouTube-nya, Instagram-nya, dia juga punya band kan. Iya. Aku lihat di situ, dia di situ ngelit ya dia. Maksudnya dia dominan gitu loh, dia yang frontman-nya. Wah, aku dalam hatiku susah ini kalau kayak gini. Jadi begitu dia masuk ternyata dia bisa langsung beradaptasi dan sangat-sangat membantu sekali dengan semua aransemen, dia langsung bisa ngeblend. Wah, cuman butuh berapa satu kali manggung juga udah ngeblend dan dia orangnya juga baik, oke, sangat sopan sama yang tua juga sopan gitu. Ya, Pantatnya putih juga ya. Pantatnya putih, bikin ngaceng gitu kan. Jadi oke lah, berarti Matius bisa dikatakan ini menjadi apa ya, bisa bukan berarti menggantikan Mbah Jojo tapi memberikan warna baru di Don't For Life. Iya. Don't For Life kan orangnya hitam-hitam. Kalau kamu sendiri lebih secara bermusik nih, lebih nyaman main sama Matius atau sama Mbah Jojo? Kalau suruh milih? Iya. Ya secara mumpung Mbah Jojo nggak dengerin, Matius nggak dengerin. Mereka kayaknya nggak ada. Jadi kamu ngomong jujur aja. Kalau secara ego ya. Walaupun sebenarnya Matius dia bisa beradaptasi, tapi mungkin dia egonya masih menggebu-gebu. Secara anak muda dan mungkin sama ya. Aku kan udah agak tua nih, Matius masih muda. Jadi untuk menyeimbangkan ini kan butuh proses. Kalau sama Mbak Jojo kan mungkin secara musikalitas dia udah paham, dia udah makan asam garam dari tahun kapan juga kan. Jadi dia sebenarnya dia lebih bisa paham mungkin ketika membuat sesuatu musik gitu, aransemen, ketika Latif mainin apa, mungkin Mbak Jojo bisa langsung paham, wah enaknya begini, jadi dia cari enaknya. Pasti enak, cuman ya karena situasi dan keadaan dia harus jualan kopi yang bisa bikin ngaceng itu ya sudahlah. Akhirnya yang nemu sekarang sama Matius yang seperti itu ya sangat-sangat alhamdulillah Mas. Sangat membantu sekali. Sangat membantu. Jadi ya, intinya saya pilih siapa ini? Iya, saya pilih siapa ini? Aku milih vokalisnya aja, vokalisnya Don't For Life aja. Ada yang ngobrol-ngobrol juga dari Teddy Alamsah lucu. Krune Endang Sekamti Mas. Oke. Dari Adi Woso, Mas Rio. Lah video ada itu. Ya ada Mas Rio juga, lu Mas Rio. Selamat malam buat Mas Rio. Ada Mas Estu juga, selamat malam. Terus tadi bilang, Mas, jangan jujur-jujur. Ini malah kesempatan nih, jujur-jujuran ya. Oh iya, harus jujur. Suneo ngentol drogo. Nah, kalau Rio kan udah kita omongin tadi. Dirasanya bisa. Udah. Nah, kemudian tentang vokalismu, Mas. Vokalismu kan makin tua juga, Mas. Makin tua gitu kan pasti. Tapi kamu sendiri dengan progres kan vokalnya pasti berubah juga kan Mas, dari album dulu, kemudian album yang ketiga, kedua Himne Perang, ketiga yang Menantang Langit sampai sekarang kan
karakternya pasti vokalnya berubah atau gimana. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Mas? Ya. Ya apa ya? Ya tua itu kan hanya angka aja tuh. Tapi kan Mas Aji tetap sama menurutku. Mungkin cuman ya Sama itulah gimana? masalah. Ya sama tetap Mas Stefanus Aji tuh. Tetap vokalisnya Hmm. Down for Life dengan ke Mas Ajiannya itu ya seperti itu, nggak berubah kok. Mungkin egonya yang mungkin agak redam, sama seperti Oh, aku kan juga dulu ego sama. banget, Mas, ya dulu ya. Oh Katanya pernah iya, kamu sebel sama dia dulu. dulu galak Mas Aji itu. Sekarang udah romantis sekarang. Dulu kamu katanya pernah marah sama dia, Mas. Sekson Wah, apa terus marah ya, gitu. ya itu makanya itu tadi itu kan proses Mas. Jadi dari awal yang memang masuk kita juga harus beradaptasi dengan semuanya. Mungkin pun vokalis saya juga beradaptasi dengan saya waktu itu. Sama, Hmm. semua harus beradaptasi. Dan mungkin waktu itu adaptasiku yang memang prosesnya harus lama. Mungkin dan Oh. akhirnya kan sekarang sudah semuanya sudah berjalan lancar. Ya nggak Suneo? Gayeng ya. Ternyata diwawancarai band sendiri asik ya pasti saya. Asik jadi ya Nanti lancar besok aja. vokalismu diajakin di Sunyoso aja kapan Oh gantian ya. pasti. Tapi saya Nah kita kan ya, ya. 1 jam Ya. nih, kayaknya ini rame. Kita perpanjang nggak apa-apa nanti Mas Isa? Boleh mas, aku selalu kok. Iya. Paling cuma ngupload ini doang. Nah ini dari Teddy Alamsyah. Lah, ngomong ke wong dengar di depannya orangnya aja Mas. Kalau berani. Wah ini Mau lah. ngomongin siapa? Kita mah los semuanya kita ngomongin Los kita aja. semuanya. Rio kita omongin tuh. Nah, Iya. tadi ada yang nanya Mas bikin live dong. Nah kemarin kan sempat live itu juga kan live di Merindu Fest terus main akustik masih saya. Iya. Padahal kan live main akustik itu kan kalau Mas Rio kan paling sebel. Dia kan kayaknya paling seneng dan berlindung di bawah distorsi kan. Makanya kalau menurut Mas Isa sendiri main akustik atau main gitu tuh atau main live sekarang virtual itu main metal kan nggak gampang Mas. Biasanya kalau band metal itu harus ada interaksi dengan ada energi dari penonton tuh ada. Iya. Kemudian ini harus virtual, kemudian main akustik di rumah sendiri-sendiri gitu. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Itu kesusahannya atau ada sesuatu yang hilang kayak gimana? Iya. Ya memang kan kita juga harus beradaptasi kan sama keadaan. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan untuk harus live terus ketemu orang banyak kan emang nggak boleh kan saat ini kan. Ya udah apa yang bisa kita lakukan ya dilakukan aja dan kebetulan kemarin ada tawaran dari Merindu Fest itu ya. Yang Iya. suruh live akhirnya kita kebetulan di luar kota semua ya akhirnya ya seperti itu. Live secara virtual dan ya itu kan cara kita salah satu ngadepi pandemi seperti sekarang ini dan ya semuanya harus seperti biasanya aja lah walaupun seperti itu anggap aja biasa seperti biasanya memang keadaannya seperti ini Thomas. Iya. Dan Deh. Tapi susah ya Mas ya, kan kemudian nggak dapet timbal balik energi dari penontonnya. oh iya ya Gimana pasti rasanya Mas? ya kalau mau ngomongin rasa ya pasti rasanya ya nggak seperti manggung rasanya seperti rekaman aja kan seperti Kayak sama rekaman. kayak rekaman main bareng nggak ada yang nonton kan nontonnya nggak tahu entar nanti kita nggak ngerti orang yang nonton atau gimana kan kita main kalau di panggung kan beda. Seperti ada energi yang balik gitu loh ke kita. Berarti kayak rekaman ya, benernya ya. Rasanya dipikir-pikir ya kayak rekaman ini aja. Seperti Iya, itulah. iya. Ini Mas Rio bilang, tolong Mbak Favora. Lanang subrek brewoken dipace bojone. Oh iya, ikut gabung juga nih Mbak Mora nih. Ini Mas Aji kenapa dulu out dari Solo Radio? Oh, saya nggak tahu ya, saya kan Black Angel bukan Mas Aji. Gimana sih? Aduh. Kamu kalau gitu dengerin The Major Radio aja, ngapain dengerin Solo Radio kalau nggak ada metalnya ya kan? Iya, bener. Nih Mas, arti dari judul Apokaliptika itu apa sih? Masih belajar dengan bahasa-bahasa kritis. Apa Mas? Artinya sebenarnya apa sih Apokaliptika? Setelah Mas bisa membaca liriknya. Kiamat. Oh, kalau menurut kamu gitu ya? Iya. Nanti besok kapan-kapan kita tanyain ke vokalisnya. Langsung ke vokalisnya. Jadi biar nggak salah tompo nanti dan. Ya, ini ada juga dari siapa Mas? Drummernya belum dirasani gitu. Lah Mbak Ayu toh? Ya, habis itu. Tapi kalau saya baca press release-nya, kan press release-nya ada tuh tentang Apokaliptika. Sebenarnya bukan langsung dalam kayak kiamat gitu, enggak. Apokalips itu kan, ini kan saya kemarin dikasih tahu sama vokalisnya, kan saya nanya juga Mas. Saya sebagai label kan nanya ke bandnya. Ini apa maksudnya, judulnya begini kan saya tanyain. Tapi lagi nggak sibuk?
Tapi vokalisnya lagi nggak sibuk waktu itu. Kalau sama saya mesti nggak sibuk, Mas. Oh iya iya. Daripada kayak gini kan nggak dibayar nanti Iya 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 gajian iya. saya. Oke Saya oke kan oke bosnya. ya. Ya, Ya dia ya ikut ya. pasti. Ah. Terus dia ngobrol, tanya ceritanya kan apokalips itu, apokaliptika itu dari kata apokalips. Apokalips itu kan dari bahasa Yunani, ceritanya itu kayak selubung yang terbuka gitu. Jadi ceritanya sebenarnya sih kayak ketika itu ada hubungannya dengan masa ketika Yesus bangkit dari menjadi Mesias itu ada kaitannya dengan dalam ajaran Kristiani juga sebenarnya. Tapi kemudian makin ke sini kemudian bahwa apokalips seperti akhir zaman, kayak akhir dari peradaban, karena perubahan jadinya kan, Mas. Kayak peradaban yang berubah gitu. Katanya begitu. Saya sih ya aja, kadang saya dihabisin juga sama vokalisnya, kadang juga nggak tahu, kadang kan ngomongin so asik gitu, padahal saya juga iya. Nah, kemudian sekarang ngerasani drummernya. Ya. Apokaliptika. Sekarang kita ngerasani drummernya ya. Drummernya yang dulu apa ya sekarang? Yang sebelum sekarang. Kalau yang dulu dirasani apa gunanya? Nggak ada gunanya kan. Nggak ada gunanya yang rasain dia. Ya udah lewat lah, Mas. Itu. Oh ya, kan udah lewat. Nggak perlu kalau dirasani nggak perlu. Sekarang kalau drummer yang ini Mas Latif ini kan drummer ke-4 Down for Life kan. Langsung ditelepon loh sama dia. Iya, cut. Nah itu masih Latif sendiri, kalau menurut kamu gimana, kan dengan dia bisa dikatakan personil termuda sebelum ada Matius ini kan? Nah, kalau kamu kan kamu juga sempat ngalami sebelum Latif ada Usil gitu. Iya. Nah, Mas kan Jayadi. Usil kan pribadi dan Latif pribadi yang berbeda kan. Usil yang kayak begitu kan, bentuknya riwu-riwu gitu. Latif yang lebih alim, kalem gitu. Menurut kamu sendiri gimana, Mas? Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Mas Usil Jayadi. Ya, kadang-kadang kan kalau musik metal kan kadang-kadang juga butuh energi baru kan. Khususnya pada ini di belakang, di drum, di pemegang tempo juga. Aku kayak melihat banyak band sih, kayak misal Sepultura gitu. Mungkin Sepultura kalau ini pendapat saya ya. Mungkin Sepultura dengan masih sama si Igor Cavalera itu nggak kayak seperti sekarang mungkin. Ini secara musikalitas loh ya. Nah, mungkin sama dengan apa yang saya rasakan di Down for Life sih. Mas Latif ini kan juga masih muda, masih kuat-kuatnya lah, masih energik-energiknya ya. Itu sangat-sangat dibutuhkan mungkin secara musikalitas ya. Sangat-sangat dibutuhkan untuk Down for Life yang akhirnya jadi lebih fleksibel. Ketika Down for Life ingin kenceng itu, aku duwe riff sing ini, dia cepet, langsung bisa, dan secara tempo, secara power masuk. Jadi ya dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, mungkin lebih baik memang ada pembaruan di drummer. enggak. Itu hikmahnya ya. Hikmahnya. Mungkin lebih tepatnya kayak Latif ini berarti drummer yang paling sesuai dengan Down for Life di saat sekarang. Nah, lebih tepatnya seperti Usil itu. adalah drummer yang tepat di era album Ini Perang Akhir Pekan dan Simfoni Kebijakan. Iya. Lebih tepat di era-era awal Down for Life kayak gitu ya. Iya. Kan. Sesuai zamannya, ya. Masih saya kalau lebih bijak itu tadi. Iya. Daripada kamu nanti di aku ada Jayadi perform. Loh, dia tetap temen akrabku loh, Mas. Iya. Jangan salah. Masih saya ini kan hampir 1 jam. Nanti kita akhiri dulu, terus sambung lagi ya. Boleh. Boleh ya, kita sambung. Sama tinggal, ada mau langsungan 1 menit lagi. Mau langsung. Iya. Oke. Ya, kita akhiri dulu, jadi teman-teman yang lagi dengerin, kita akhiri dulu karena 1 jam pasti biasanya akan keputus, dan nanti kita akan sambung lagi langsung. Jadi jangan kemana-mana, masih ngobrol-ngobrol terus, itu masih seru soalnya masih bisa membagi banyak waktu. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, jangan kemana-mana. Masih di Jumat Membara di Black NJ bersama Isa dari Down for Life.